Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Didik Gunawan. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 5 Panglanada, Kecamatan Panglanada, Kabupaten Kota Waringin Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 pada Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 20.9969694664. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN layanan konseling individu dengan tema studi lanjutan dengan pendekatan realitas dan teknik WDIP. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan masuk, Mas. Duduk, Nah, Bapak ada waktu sebentar? ya, insya Allah ada. Gimana, Mas? Jadi saya ini mau berkonsultasi kepada sampean Ya. tentang masalah saya. Jadi apakah Bapak ada waktu luang gitu loh, Pak? Ya, insya Allah ada waktu luang. Gimana, Mas, kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Ya, saya ini ada masalah Ya. di dalam keluarga saya lah. Ya. Masalah ini juga ya cukup berat bagi saya itu. Ya. Apa kira-kira yang bisa Bapak ketahui dan mungkin nanti kita bisa bicarakan ya. Namun sebelum itu gini, kita perlu menjelaskan dulu ya. Bapak jelaskan di dalam tujuan kamu ke sini berkonsultasi dengan Bapak. Mungkin perlu Bapak beritahu yaitu tentang adanya konseling individual. Nah, seperti ini namanya konseling individual, Mas ya. Jadi konseling individual ini antara Bapak selaku konselor dan kamu selaku konseli. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan kegiatan konseling kayak gini? Pernah? Oh ya, kalau sudah pernah kan mungkin kamu sedikit banyaknya tahu ya gimana tata cara dalam melaksanakan kegiatan konseling, apalagi ini konseling individual ya toh? Ya. Nah, untuk itu yang perlu kamu ketahui yaitu kita akan menjaga apa? Yaitu menjaga asas kerahasiaan. Nah, kemudian juga ada yang namanya asas sukarela. Kamu di sini datangnya secara keinginan sendiri, inisiatif sendiri, atau orang lain yang murni dari inisiasinya saya sendiri. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, artinya nanti dalam hal ini apa yang kita bicarakan, kita sepakati ya tidak akan terekspos keluar, baik itu dari kamu pribadi maupun dari Bapak, karena untuk menjaga komitmen kita supaya tidak diketahui orang lain, Mas ya. Nah, karena kalau kita floor sampai diketahui orang lain kan yang sifatnya ini rahasia jadi nggak rahasia ya, terbuka untuk umum, dan nanti akibatnya kita bisa kamu dibully, bisa juga kamu diejek teman, dan bahkan mungkin beban moral bagi kamu ya. Baiklah Mas ya, sebelum kita lanjut untuk pada permasalahan yang kamu hadapi, Bapak pengen tahu dulu hobi kamu apa sebenarnya? Hobi saya bermain basket, bersepeda, dan juga belajar. Belajar ya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oh, masih, alhamdulillah. Nah, terus gini Mas, dalam konseling individual ini ya perlu kita sepakati dulu ya,
Yang pertama adalah waktu, ya. Waktu yang akan kita laksanakan adalah 2 kali pertemuan, ya. Sekali nanti yaitu 45 menit, ya. Di pertemuan pertama kita ini, dan pertemuan selanjutnya juga 45 menit. Karena kenapa dibagi 2 pertemuan? Karena pertama, kamu dengan Bapak ini sifatnya sharing, ya, bisa konsultasi tentang masalah yang kamu hadapi, dan ibaratnya bisa memecahkan masalah yang kamu hadapi, gimana solusinya, gimana jalan keluarnya. Terus yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya yaitu merefleksikan tentang perkembangan yang sudah kita lakukan dalam sesi 1 nanti, ya. Kemudian setelah kamu mendapatkan treatment dari Bapak, mendapatkan masukan dari Bapak, mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak, nah kira-kira nanti hasilnya kayak apa? Nah hasilnya ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang kedua, gitu ya, Mas, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai tujuan dari bimbingan atau konseling individual ini, ya, tujuannya adalah untuk membantu konseling atau konseli, ya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli, ya, baik itu permasalahan tentang studi, ya, tentang pelajaran yang mungkin ada beberapa pelajaran yang sulit dan tidak mengenakkan, kemudian tentang masalah pribadimu, tentang masalah keluargamu. Nah, intinya tujuannya adalah untuk membantu konseli memecahkan sebuah problematika kehidupan atau permasalahan yang dihadapi konseli, ya, itu ya. Jadi perlu kamu tahu dulu, itu dasar kita untuk melakukan konseling individual, ya, Mas, ya. Nah, terus kira-kira Masnya ini beban apa? Mungkin bisa dicuplik sedikit saja dari beban permasalahan yang kamu hadapi saat ini, sedikit saja. Nanti baru kita perdalam lagi, ya. Jadi beban hidup saya ini sebenarnya ada di ekonomi keluarga saya, Pak. Oh gitu, masalah ekonomi. Nah, ekonominya gimana, Pak? Iya, keluarga saya ini terbilang menengah ke bawah, Pak. Oh, menengah ke bawah. Nah, apa keseharian orang tua kamu pekerjaannya? Bapak saya sebagai petani. Ibu? Ibu sebagai ibu rumah tangga. Oh, ibu sebagai ibu rumah tangga. Ya, masalahnya saya ini bisa dibilang ya berat lah, Pak. Karena ekonomi keluarganya saya juga pas-pasan. Yang satunya membiayai masnya saya yang kuliah, sedangkan yang satunya membiayai saya. Oh ya enggak apa-apa. Yang penting kamu menjalankan, ya, seperti hari-hari biasa. Kamu sekolah tetap aktif, jangan enggak sekolah, ya. Ya dipikir tapi sambil pemikirannya itu santai, sambil kita cari jalan keluar. Tentu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena di dunia ini Allah itu sudah menciptakan, ada siang, ada malam, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada baik, ada buruk, ya. Jadi sudah ibaratnya ada sakit, ada obat. Nah itu, ya. Nah, studi lanjutan apa yang ingin kamu inginkan? Yang saya maksud atau yang Bapak maksud sesuai dengan keinginan, bakat, dan cita-citamu, apa kira-kira?
Saya ingin melanjutkan ke SMA sebenarnya. Oh ya, ke SMA jurusan apa? Saya mau SMA jurusan apoteker. Apa ada SMA jurusan apoteker? Ya enggak ada. Ya. SMK mungkin yang dimaksud ya. Oh ya, kalau di SMK itu ada sekolah kejuruan namanya ya. Nah, sekolah kejuruan ini gini Mas. Ya ada beberapa jurusan ya, atau istilahnya prodinya ya, program studinya. Ya, kalau di jenjang perguruan tinggi itu ada prodi namanya. Nah, ada beberapa jurusan, mungkin salah satunya jurusan apoteker. Ya, itu ya yang dimaksud ya. Oh iya, baik. Kemudian gini Mas, untuk masalah yang sampaikan tadi, jadi cita-citamu apa yang sesuai dengan jurusan kamu? Berarti cita-cita menjadi seorang apoteker. Ya. Nah, baik, itu cita-cita yang bagus, cita-cita yang mulia ya. Nah, memang sesuatu itu harus diperjuangkan. Ketika kamu punya keinginan ya mengambil SMK jurusan apoteker, itu harus diperjuangkan semaksimal mungkin ya. Walaupun di tengah faktor ekonomi yang kamu hadapi tadi ya. Mungkin keluarga serba pas-pasan, kurang, ada kakak masih kuliah, ya, perlu biaya juga, terus kebutuhan hidup sehari-hari. Nah itu memang kadangkala orang tua dalam hal ini bingung, ya, untuk bagaimana mengatur dan membaginya, ya, sehingga kadangkala ini ya, ketika problem itu ada, orang tua itu menjadi dilematis, dan kita pun juga ikut merasakan beban orang tua, iya nggak Mas? Iya. Iya, nah itu, nah maka itu perlu dicari jalan keluarnya, solusinya kayak apa kira-kira. Nah untuk saya pastikan ada solusi, ya, pastikan ada solusi. Nah tapi kembali kepada etikat dan kemauan kamu sendiri, termasuk dorongan dari orang tua, itu ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, motivasi saya ini, saya sebenarnya termotivasi dari kakaknya saya sendiri. Karena masnya saya sendiri ini memiliki potensi yang bahkan dia ini dia itu membiayai pelajarannya sendiri, Pak. Gitu ya. Dia itu bisa. Oh gitu ya. Oke. Jadi kamu termotivasi oleh kakakmu sendiri ya, yang saat ini bisa kuliah sambil kerja gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga sama, bisa kamu berlakukan ketika kamu ada keinginan. Nah, bagaimana caranya? Itu caranya gunakan waktu-waktu luang kamu setelah sekolah ya, untuk menciptakan peluang kerja ya, membantu orang tua di rumah, atau juga kamu nanti bisa melakukan kegiatan apa sehingga kamu mendapatkan insentif atau masukan ya dari hasil kerjamu itu ya. Misalkan kamu bantu menanam singkong di ladang sama bapakmu, atau membantu bekerja, nah otomatis kan kamu nanti juga mendapat upah dari situ. Nah setidaknya upah itu bisa membantu kamu meringankan beban orang tua untuk membiayai kamu sekolah. Harapan apa yang kira-kira kamu inginkan dari semuanya itu? Harapan-harapan apa kira-kira? Saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Oh ya, bagus, itu sebuah keinginan yang mulia, yang mungkin Bapak perlu apresiasi terhadap sikap dan keinginanmu. Ya, di dunia ini yang lebih bagus itu bagaimana anak bisa membahagiakan orang tuanya. Ya, oke. Ya, pada sekolah yang ingin kamu tuju tadi, apa yang ingin kamu persiapkan?
mempelajari apapun yang berhubungan dengan cita-cita saya, dan juga saya akan melihat kira-kira sekolah mana yang memang benar-benar cocok dengan saya, dan juga saya itu sudah membantu kedua orang tua saya. Gitu ya. Jadi oke. Ya memang begitu Mas ya. Jadi intinya dalam merancang sesuatu atau menginginkan sesuatu, paling tidak kamu harus punya ya kemauan dan tekad yang kuat ya. Jadi kamu pelajari dulu apa yang kira-kira ini tepat bagi saya, jurusan ini apa tidak, ataukah ada alternatif lain, kan gitu, seperti itu. Nah itu sudah langkah-langkah yang bagus yang kamu lakukan. Lanjutan yang kamu pilih ini sudah sesuai dengan harapan orang tuamu ya. Apakah sudah sesuai belum kira-kira dengan harapan orang tuamu, sekolah yang kamu inginkan untuk kamu lanjutkan nantinya? Sudah. Nah apa kata orang tua? Katanya orang tua, terserah kamu mau pilih sekolah yang mana, asalkan kamu nantinya bakal jadi anak yang benar. Gitu ya. Oke. Itu bagus ya kalau orang tua punya motivasi, dorongan, semangat seperti itu. Nah jadi memang dorongan dari orang tua atau motivasi dari orang tua ini sangat penting, karena tanpa adanya dorongan atau motivasi dari orang tua, maka sesuatu yang ingin kita capai itu akan terhambat Mas ya. Nah jadi ridhonya orang tua juga ridhonya Allah juga ya. Ketika kita mau melaksanakan kegiatan apa, kemudian cita-cita apa, kita perlu izin dulu dengan orang tua. Kira-kira orang tua mau nggak menyokong kita, mau nggak mendorong kita ya. Nah dalam hal ini nanti Bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya, yang intinya nanti kamu harus isi tentang apa yang mungkin Bapak pertanyakan. Nah sehingga nanti di pertemuan yang selanjutnya nanti bisa kita uraikan bersama-sama dan sudah ada jawaban yang jelas ya, untuk merefleksikan bahwa awal permasalahan yang kamu hadapi bisa diselesaikan dengan baik ya. Gitu ya Mas ya. Jadi intinya pertemuan kali ini yang kita bahas secara detail panjang lebar ini, pertama adalah inisiatif dari kamu sendiri. Yang kedua adalah ini sebuah kerahasiaan ya, rahasia antara kamu dan Bapak ya, yang tidak perlu orang lain tahu ya, karena nanti kalau dengan orang lain tahu menambah beban ya itu. Dan intinya masalah kamu bisa terselesaikan. Nah ini dulu LKPD agar supaya nanti di rumah diisi ya. Nah, oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya, dengan kita berdoa lagi sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Nah, agar kita diberi kemudahan dan keselamatan. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk konsultasi mengenai konseling individu ini ya, yang kita lakukan. Nah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang sudah ada gambaran dan jawaban yang jelas untuk itu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak LKPD-nya. Oh ya, oh oke. Berarti sudah diisi semua nih Mas ya? Sudah. Oh ya, syukurlah ya. Kalau memang sudah diisi, ini nanti kita sedikit banyak kita bahas ya. Namun sebelum itu nanti kamu bisa cerita dengan Bapak tentang hasilnya apa yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Bagaimana dengan
tanggapan orang tuamu, dengan tanggapan kakakmu, terus pendapatmu juga bagaimana, dengan kita belajar atau diskusi tentang permasalahan yang kamu hadapi, ya. Nah, silakan gimana? Cerita dulu. Jadi semenjak yang Bapak berikan kemarin itu tentang nasihat, tentang masukan yang Bapak sudah berikan kemarin, itu membuat saya itu sekarang menjadi lebih rileks, lebih tenang pikirannya saya, dan saya pun akhirnya bisa juga berteman kembali dengan teman-teman saya juga bisa bersosialisasi lagi seperti dahulu. Dan untuk tanggapan dari orang tua yang seperti yang Bapak bilang itu, mereka setuju-setuju saja, Pak. Alhamdulillah. Terus mengenai biaya bagaimana, Kemang? Untuk masalah biayanya, alhamdulillah sekarang juga sudah siap. Oh gitu ya, berarti sudah persiapan ada ya? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Terus untuk mungkin contohnya kok bisa, ini Bapak pengen tahu ya, kok bisa ada ini gimana caranya? Ya, saya ini mulai bicara-bicaralah dengan orang tua saya, santai dulu seperti Bapak kemarin itu, ya seperti Bapak bilangin, mulai dari santai, terus saya musyawarahin, bagaimana dan bagaimananya, sehingga saya ini bisa dapat dukungan serta biaya lebih yang bahkan biaya ini bisa saya pikir-pikir sudah bisa untuk ke perguruan tinggi, Pak. Oh gitu ya. Jadi orang tua kamu menemukan pekerjaan baru atau bagaimana ini? Orang tua saya sudah menemukan pekerjaan baru, Pak. Dengan pendapatan yang lebih tinggi dari kemarin ya. Oke. Nah itulah ya Mas ya. Jadi pentingnya kita musyawarah itu, karena dalam mengerjakan sesuatu, ketika kita itu musyawarahkan, otomatis kita akan menemukan jalan keluarnya, ya. Berdasarkan apa yang kamu minta kemarin, ya. Kira-kira Bapak bisa nggak menunjukkan beberapa sekolah yang bisa saya masuki nanti ke jenjang selanjutnya sesuai dengan minat, bakat dan cita-cita saya, kan gitu kan? Nah, setelah Bapak mencari referensi dengan beberapa sharing dengan beberapa teman, kemudian mungkin Bapak juga melihat brosurnya dan lain sebagainya. Nah, Bapak punya inisiatif, ya. Kalau dengan kemampuan ekonomi yang kamu hadapi saat ini, ya kita kan tidak tahu karena ekonomi itu bisa mengalami fluktuatif, bisa naik, bisa turun ya. Nah, tetapi untuk mengantisipasi itu supaya kamu tidak terlalu beban nantinya, terutama faktor ekonomi ini, maka Bapak merekomendasikan kebetulan di daerah kita ini ada di Pangkalan Embun ya, itu ada SMK kesehatan ya, yang kalau nggak salah namanya Borneo Cendekia Mas ya. Nah nanti Masnya bisa melanjutkan ya ke situ ya. Nah alhamdulillah kalau saya baca-baca itu biayanya ringan dan ada alternatif solusi. Kalau misalkan memang belum ada biaya penuh, mungkin bisa dicicil, bisa bertahap membayarnya ya. Nah, dan itu jurusannya kebetulan juga ada jurusan apoteker ya, kemudian jurusan farmasi atau apoteker itu kalau nggak salah ya, kemudian ada juga jurusan anestesi ya, dan banyak lagi lah jurusan yang lain yang menyangkut kesehatan. Nah dari situ nanti kamu bisa melanjutkan ke situ. Kenapa? Karena pertama biaya tadi ringan ya, kedua bisa dicicil, ketiga jangkauannya dekat dengan rumah kamu ya, jadi kamu bisa bisa ngelaju bisa tiap hari ya, atau istilahnya nanti kalau kos kan juga tidak jauh dari wilayah
rumah atau tempat tinggalmu saat ini, ya, gitu. Nah, kemudian referensi kedua ada juga di Palangkaraya, ya, masih satu provinsi dengan kita, tapi kalau Palangkaraya ini kan agak jauh dan mungkin juga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Konseling dengan Bapak ini, mungkin kamu bisa cerita dulu panjang lebar tentang mengenai hal-hal yang permasalahan dan hal-hal yang sudah kamu dapatkan dari pelaksanaan konseling individu ini. Apa ceritakan kira-kira? Jadi sebenarnya dari kemarin yang pas Bapak bilang itu, saya kan juga sudah sering berkumpul dengan temannya saya. Saya juga sering terbuka. Saya sudah sering bertanya emangnya orang-orang tersebut memilih sekolah mana atau SMK mana gitu, Pak. Terus kalau misalnya dengan masnya saya, dia itu pernah sekolah mana dan kira-kira itu lebih cocokan yang mana. Dan dari keluarga sendiri, karena sudah memiliki uang yang cukup atau biaya yang cukup, dan pada akhirnya pada biaya yang cukup tersebut, ya menurut saya sendiri biaya tersebut juga sudah mulai bisa membuat saya ke perguruan tinggi, sampai kuliah. Jadi sehingga saya ini ingin sekali membuat kedua orang tua saya ini bangga, bahkan jika bisa membahagiakan mereka berdua. Dengan gambaran-gambaran yang kamu peroleh tadi ya, dari hasil musyawarah itu tadi ya. Oke. Nah, dengan demikian kan gimana perasaan kamu, beban kamu sudah ringan, plong ya, plong ya, tidak ada beban lagi ya. Ya mudah-mudahan yang Bapak harapkan seperti itu. Ketika kamu sudah curhat, sudah menyampaikan keluh kesahmu, masalah itu bisa diuraikan dan sekarang plong ya, ya itu. Nah oke, ya dari situ semua mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya ya Mas ya, bisa ambil hikmahnya. Jadi menghadapi permasalahan itu jangan mudah putus asa, intinya seperti itu ya. Kita tetap semangat, tetap ikhtiar dan berdoa ya. Jadi jangan melemah ya, sikap melemah itu tidak baik. Kita harus optimis ya, jangan pesimis ya. Ya, optimis itu perlu ya, karena kita dalam menjalani kehidupan ini selama kita masih dikasih panjang umur ya, sehat ya, kita harus semangat berusaha ya. Karena manusia ini sebagai makhluk di muka bumi ini punya kewajiban dan tanggung jawab ya, baik itu pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain dan keluarga kita. Nah itu intinya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai ya, amin ya. Dan selanjutnya pesan Bapak ya, kedepannya kalau memang kamu jadi orang sukses ya, jangan merasa sombong ya, rendah hati kepada orang lain ya. Kemudian kalau bisa berbagi juga pada orang lain ya. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan, sesuatu yang di dunia ini semua milik Allah, bukan milik kita ya. Itu yang perlu kamu camkan baik-baik. Nah, syukur-syukur kamu bisa membantu orang lain ya. Nah, dengan secara garis besar cita-cita yang ingin kamu peroleh tadi, intinya ingin membahagiakan orang tua ya, itu sebuah cita-cita yang mulia. Nah mungkin itu saja. Terima kasih ya, dengan kamu bisa datang ke hadapan Bapak untuk meminta solusi ya, untuk meminta wawasan dan pencerahan, dan sudah ketemu ya ini ya hasilnya ya. Kamu bisa cerita sedikit mungkin rasa terima kasihmu atau bagaimana
terima kasih banyak ya Pak sudah memberikan nasihat, masukan yang membuat saya ini sekarang sudah menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya juga terima kasih juga yang banyak sekali Pak. Dan saya juga mohon maaf sekali sudah membuat waktunya Bapak terbuang ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya, saya juga sekali lagi Mas, ya saya apresiasi keberanian kamu untuk datang ke hadapan Bapak untuk mencari pencerahan, berbagi pendapat, ya, berbagi istilahnya ide dan gagasan, ya, sehingga semua masalah yang kamu hadapi bisa ada solusi dan terselesaikan. Ya, oke, mungkin itu aja saya kira, dan mari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan kita berdoa ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai dan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Terima kasih banyak Pak atas semua yang Bapak masukkan. Ya, terima kasih.